Halo, perkenalkan nama saya Ishak Samuel Konang, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2018 Unika de La Salle. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang konsep penataan dan kajian pengembangan kawasan pesisir pantai. Dari pengertian, apa itu daerah pesisir pantai, pengembangan wilayah pada kawasan pesisir sebagaimana pengembangan wilayah pada kawasan lainnya, mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin meningkat dan kompleksitas kegiatan di dalamnya, maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan kawasan pantai ataupun pesisir. Pengelolaan wilayah pantai secara terpadu merupakan kunci bagi pembangunan melalui pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. 2. Rancangan dan karakter wilayah pesisir. Pertama, karakter wilayah pesisir. Yaitu wilayah pesisir. Wilayah pesisir mempunyai karakter yang spesifik. Wilayah ini merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Setiap spesies mempunyai peranan dan fungsi unik dalam ekosistem pantai dan mempunyai habitat. Lingkungan fisik pantai meliputi perairan pantai, muara sungai, karang pantai. Interaksi antar komponen dari ekosistem pantai terlebih pertukaran energi dan zat yang dimulai dengan konservasi cahaya matahari, nutrisi dasar, karbon dioksida, dan mineral oleh tumbuhan. B. Rancangan wilayah yang kedua, keterikatan ini biasanya terungkap dalam bentuk aliran dengan menggunakan kriteria sosioekonomi, wilayah formal atau fungsional, atau kombinasi keduanya dapat menghasilkan kerangka yang bermanfaat untuk klasifikasi jenis ketiga, yaitu wilayah perencanaan. Di dalam prakteknya, wilayah formal dan wilayah fungsional jarang berimpit sehingga identifikasi wilayah-wilayah perencanaan kemudian dikompromikan. Adapun untuk wilayah pesisir, penentuan batas fisik ruang wilayah dalam kaitannya dengan usaha pengelolaannya dilakukan secara berbeda pada berbagai negara dan bahkan pada tiap daerah di Indonesia pun juga berbeda. Berikut konsep penataan dan pengembangan wilayah pesisir daerah Minahasa. Ada sekitar 15 hektar hutan bakau di Desa Blongko yang sebagian besar terletak di pantai barat. Sekitar tahun 1962 sampai 1965, banyak masyarakat memanfaatkan kayu bakau untuk kebutuhan bahan bangunan, kayu bakar, pewarna, dan pengawet jaring. Kerusakan hutan bakau yang terjadi mulai dari tahun 1972 pada saat pembuatan jalan Trans Sulawesi digunakan banyak kayu bakar juga alat pengangkut karang yang masuk sampai di pantai mengakibatkan pohon-pohon bakau yang ada ikut terangkat. Desa Blongko terletak di bagian barat Kabupaten Minahasa berhadapan laut dengan Sulawesi, yaitu sekitar 115 km sebelah selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara Manado dan jarak dari desa Kota Amurang sekitar 32 km. Hutan di Desa Blongko dikategorikan sebagai hutan lindung yang sekitar seluas 237 hektar dan hutan produksi seluas 205 hektar. Sebagian besar hutan yang ada telah dirubah menjadi lahan perkebunan dan pertanian rakyat. Saat ini ada 3 orang masyarakat yang memiliki pos pemotong kayu. Pengelolaan dan pembangunan sumber daya wilayah pesisir oleh pemerintah untuk pemanfaatan masyarakat. Yang pertama, strategi dan kegiatan mengurangi terjadinya erosi pantai dan sungai. Yang kedua adalah proses penyusunan rencana pengelolaan daerah perlindungan laut dan pembangunan sumber daya wilayah pesisir. Penyusunan rencana pengelolaan daerah perlindungan laut dan pembangunan wilayah pesisir ini bukan suatu proses atau tahap jangka panjang yang dimulai dengan pengidentifikasi isu-isu atau perumusan masalah pengelolaan wilayah pesisir Desa Blongko. Kelompok inti ini terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemuda yang berada di antaranya sebelum sudah bekerja dalam menyusun profil sumber daya ini. Pengelolaan daerah perlindungan laut dan pembangunan sumber daya wilayah pesisir secara ringkas merupakan proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, identifikasi dan analisa isu-isu, potensi atau permasalahan yang diikuti dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan awal, pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup.
Kedua, penyusunan, distribusi dan diskusi isi dan profil dengan masyarakat dan pemerintah desa. Ketiga, pembentukan kelompok inti. Empat, pelatihan kelompok inti untuk penyusunan rencana pengelolaan. Lima, mengadakan pertemuan dengan masyarakat, pemerintah desa untuk merancang draft rencana pengelolaan. Untuk keenam, review dari tenaga teknis atau instansi dan lembaga terkait. Tujuh, mendapatkan persetujuan formal masyarakat dengan pemerintah setempat. Yang ke-8, mendapatkan persetujuan sumber dana yang jelas dan kegiatan yang terstruktur perencanaan tahunan lewat Rakorbank dan Musbang. 9, pelaksanaan rencana pengelolaan oleh masyarakat dan lembaga terkait. 10, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengadakan perubahan-perubahan sesuai kebutuhan. Konsep dasar undang-undang pengelolaan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir sudah ada tercantum di dalam makalah, kurang lebih ada 16 poin-poin di situ, jelas dari undang-undang dan peraturan pemerintah nomor berapa, pasal berapa, tahun berapa. Untuk berikutnya, apa saja sanksi dalam pasal 11? Pertama, barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2, pasal 10 dan pasal 11 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh bersangkutan atau kelompok. Kedua, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang kedua kalinya seperti yang ditentukan pada pasal 9 ayat 2 dan pada pasal 10 dikenakan sanksi tingkat kedua, yaitu sanksi seperti pada pasal 11 ayat 1 di atas, ditambah dengan denda berupa sejumlah uang yang ditentukan kemudian dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok pengelola. Berikut daerah tinjauan daerah Minahasa Utara. Yang pertama, kawasan pariwisata atau dalam kurung investor. Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara berkembang berdasarkan investor. Pengembangan pariwisata terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan sasaran yang memiliki potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah. Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata pesisir ada beberapa poin di sini. Di sini ada 5 poin prinsip keseimbangan. Pertama, prinsip partisipasi masyarakat, prinsip konservasi, prinsip keterpaduan, dan prinsip penegakan hukum. Poin ke-A, identifikasi objek dan daya tarik wisata pesisir Minahasa Utara. Pertama, di Kecamatan Likupang Barat ada 2, yaitu Pantai Kinaari dan Pantai Lameri. Kedua, ekowisata mangrove Bahoy. Kecamatan Likupang Timur ada 5, yaitu Pantai Surabaya, Pantai Kalinau, Pantai Pulisan, Pantai Pal, dan Kasabaya. Kecamatan Kema memiliki 4 spot, yaitu Pantai Batu Nona, Pantai Tasik Oki, Pantai Firdaus, dan Pantai Makalisung. Untuk Kecamatan Wori ada ekowisata mangrove di Pantai Wori. Analisis potensi karakteristik pengembangan wisata pantai dari pantai-pantai tadi, yaitu pertama Pantai Kinaari di Likupang Barat, Minahasa Utara, kurang lebih 33,8 kilo dari kota Manado. Tempat ini memiliki fasilitas olahraga air, kolam renang, dan pemandangan laut. Amenitas atau fasilitas yang ada di Kinaari Resort adalah 10 kamar dengan pilihan single maupun double bed. Di tempat ini juga menyiapkan MCK sebagai perlengkapan tempat wisata. Pengunjung akan mengunjungi ke ini melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum maupun pribadi, juga kendaraan yang disediakan oleh pengelola wisata ini. Kedua, Pantai Lameri. Pantai Lameri adalah pantai yang cukup indah, posisi yang strategis, mengarah ke arah lautan lepas, bermaterial kerikil dan menutupi pantai. Pohon kelapa yang indah menghiasi pesisir pantai. Aksesibilitas atau akses menuju objek wisata, kondisinya jalan cukup baik dengan bahan jalan bermaterialkan aspal. Sarana transportasi menuju objek wisata dapat dilakukan dengan kendaraan beroda 2 maupun roda 4. Poin ke-C, pengembangan wisata daerah pesisir Kabupaten Minahasa Utara. Identifikasi wisata pesisir Kabupaten Minahasa Utara terdapat 3 kawasan, yaitu Pantai Kinaari seperti tadi, Pantai Lameri. Untuk berikut daerah tinjauan daerah Manado, yang pertama ada kawasan konservasi dalam kurung pemerintah. Kebijakan dasar pengembangan kawasan perencanaan dibagi atas dasar penetapan fungsi dan kebijaksanaan pengembangan struktur tata ruang.
pengembangan kawasan konservasi di Kota Manado sesuai RU TRK Manado 1990 sampai 2010 ditetapkan. Dilihat dari potensi dan kendala fisiknya, di daerah ini terdapat cukup banyak sungai dan adanya pegunungan, serta perbukitan di sekitarnya membatasi pengembangan kawasan terbangun di area timur. Adanya pertambahan penduduk dan penyebaran pemukiman ke arah utara, dalam hal ini BWKX, akibat padatnya pusat kota dengan kegiatan komersial, diharapkan tidak memberikan dampak pada lahan yang sudah diperuntukkan sebagai kawasan lindung ataupun konservasi. Dilihat dari fungsi, atas mana hutan mangrove diharapkan tetap dilestarikan. Sebagai salah satu contoh konkret mengapa perlu dilakukan peraturan-peraturan seperti ini, karena selama ini dalam menjalankan program pembangunan terlihat adanya ketidakkonsisten dari pihak pemerintah daerah dalam penetapan kawasan jalur hijau di sepanjang Jalan Boulevard. Sejak kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan jalur hijau, maka beberapa tempat di Kecamatan Sario dilakukan pembebasan tanah, namun sayangnya di Kecamatan Wenang dengan adanya pihak investor Hotel Ritz ataupun Novotel telah dikeluarkan IMB oleh Dinas Tata Kota Manado. Dua kawasan pariwisata dalam kurung investor. Pengembangan kawasan ini di daerah Teluk Manado, Kecamatan Malayang, banyak dibangun hotel bintang, antara lain Hotel Sedona, Happy Beach, Novotel, hingga Hotel Santika di Kecamatan Molas, Desa Tongkaina. Bahkan di sepanjang jalur Jalan Boulevard telah menjamu restoran ataupun tempat hiburan lainnya. Pengembangan kawasan pariwisata di Kecamatan Wenang dan Serio yang padat serta melebihi kapasitas tampung, di mana tidak memungkinkan lagi tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan pariwisata, maka oleh pemerintah daerah diberikan izin untuk mereklamasi Teluk Manado. Perlu diketahui bahwa pengembangan suatu kawasan untuk kegiatan pariwisata bukan hanya dilihat dari kemegahan fisiknya, tetapi perlu juga dan ditinjau dari lingkungan. Ketiga, kawasan pemukiman dalam kurung masyarakat. Pengembangan perekonomian Kota Manado semakin pesat telah mendorong berkembangnya usaha-usaha lain, terutama usaha di sektor swasta yang pada usaha perdagangan, pariwisata, dan perumahan yang ditandai dengan bertambah pesatnya pembangunan fisik. Kegiatan kota sehingga cenderung melampaui daya dukung lahan. Gejala overgrowth tersebut memberikan dampak meruang dengan terbentuknya lingkungan padat, dengan konsekuensi Kota Manado sebagai pusat pertumbuhan dan sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam penggunaan prasarana Kota Manado. Di sisi lain, Kota Manado ingin menyandang predikat sebagai kota pantai Nyur Melambai abad 21, berusaha membenahi diri, mengatur keseimbangan pembangunan antar bagian wilayah Kota Manado. Pihak pemerintah daerah telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan kampung-kampung atau lingkungan padat, namun hasilnya belum jauh dari sangat diharapkan. Melihat permasalahan di atas, diharapkan Kota Manado sebagai kota pusat pemerintahan diharapkan mampu membenahi kawasan dan menaikkan nilai strategis dan mampu memberikan peluang ekonomi serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Keempat, Pelabuhan Manado. Dilihat dari data, kenyataannya bahwa infrastruktur di kawasan ini masih sangat terbatas. Sebagai pulau terkenal atau keindahan alam bawah laut, baik wisatawan maupun Nusantara, bahkan wisatawan mancanegara belum ke Manado bila belum ke pulau ini. Namun akses untuk ke daerah ini sangat terbatas dan infrastruktur masih kurang. Analisis konflik pemanfaatan ruang kota. Dalam uraian pembahasan ini dilakukan dengan pendekatan proses hierarki analitik. Pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk menangkap persepsi dari para pengguna ruang, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Di sini ada tabel yang dilampirkan dalam makalah, ada skala prioritas pengembangan Pelabuhan Manado, skala pengembangan kawasan pemukiman, dan sebagainya. Daerah Bitung. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung. Keluhan pasir panjang ini adalah wisata pantai yang dikelilingi oleh mangrove, di mana pantai tersebut dinamai dengan Pantai Kahona. Sehingga dengan adanya penerapan ekowisata ini, di tempat ini dapat menjamin keberlangsungan mangrove.
Berbeda dengan Kelurahan Pasir Panjang ditetapkan sebagai kawasan ekowisata, Kelurahan Dorbolang baru difokuskan pada kegiatan masyarakatnya dengan berbentuk berbagai kelompok seperti kelompok budidaya ikan, tangkap ikan, pengolahan, dan infrastruktur. Pengembangan kawasan di Pulau Lembeh. Di tengah meningkatnya promosi pariwisata di pulau ini, lewat The International Ecotourism Society dengan sedikit modifikasi berbeda dengan wisata yang lainnya, ekowisata menawarkan pilihan wisata yang lebih beradab karena ada interaksinya dengan lingkungan, bukan hanya dengan manusia. Pulau Lembeh memiliki potensi laut yang besar dan belum termanfaatkan dengan baik. Letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan Laut Maluku membuat Pulau Lembeh memiliki kekayaan laut yang tidak kalah dengan Taman Laut Bunaken. Kriteria pemilihan kawasan ekowisata, kondisi existing lokasi penelitian di beberapa kelurahan. Berikut ada tabel dan gambaran. Yang kedua, ekosistem mangrove. Ketiga, penggunaan lahan. Di penggunaan lahan ada pembahasan tentang kawasan budidaya dan kawasan lindung, hutan lindung, dan tabel-tabel yang ada di bawahnya. Ada kawasan yang memberikan perlindungan, ada kawasan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat, dan di bawahnya kawasan suaka alam. Keempat, daya tarik wisata lokasi penelitian, hutan mangrove. Kelima, aksesibilitas dan penjabaran berikut. Dari tabel-tabel yang ada di sini bisa kita lihat dari akomodasi, sarana dan prasarana, dan aksesibilitas, juga daya tarik wisata. Kita masuk berdasarkan hasil analitis unsur daya tarik wisata dan prasarana serta sarana termasuk dalam kategori potensial dengan masing-masing skor yaitu 870, 825, dan 135. Ikut ada kebijakan pengembangan kawasan ekowisata. Dalam penjabaran berikut, strategi pengembangan kawasan ekowisata berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bitung. Yang pertama, strategi pengembangan daya tarik wisata, strategi pengembangan aksesibilitas, strategi pengembangan sarana dan prasarana. Keempat, strategi pengembangan akomodasi. Dan terakhir, penutup kesimpulan dengan semakin meningkat dan kompleksibilitas kegiatan di dalamnya, maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan kawasan pesisir pantai. Pengembangan wilayah pada kawasan pesisir pantai sebagaimana pengembangan wilayah pada kawasan lainnya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui perencanaan pengembangan dalam suatu proses yang di dalamnya terdapat berbagai pendekatan yang harus perhatikan. Untuk saran, meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran membangun akan sangat diharapkan untuk pembelajaran bersama. Saya Isa Kaunan, terima kasih.